dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atas nama tersangka Hendri Lee, bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Hendri Lee telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, tersangka Hendri Lee diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Hendri Lee selanjutnya dilakukan pencekalan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep garis datar 043 miring D garis miring DIP titik 4 garis miring 03 garis miring 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama 6 bulan terhitung sejak ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor Republik Indonesia atas nama Hendri Lee berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian nomor IMI.5 garis datar GR titik 03 titik 4 garis datar 200 tanggal 28 Maret 2024. Jadi selain dilakukan pencekalan terhadap Hendri Lee, juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor ke imigrasi. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Hendri Lee ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor 27 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 04 garis miring 2024 setelah yang bersangkutan dipanggil dengan patut, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Bahwa pada hari ini Senin 18 November 2024 atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jampitsus dengan jajaran intelijen pada Jam Intel serta Atase Kejaksaan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Hendri Lee di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Hendri Lee dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 22 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024 tepatnya pada jam 22.30 WIB beberapa saat yang lalu. Selanjutnya tersangka Hendri Lee
akan dibawa ke gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan 1 jam dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salimbah Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54-FD2-FD-11-11/2024 tanggal 18 November 2024. Tersangka Henry Lee merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan perkara pada malam hari ini. Saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sudah kita dengarkan sendiri penjelasan perkembangan penyidikan langsung dari Pak Dirdik. Saat ini saya persilakan pada teman-teman media yang akan mengajukan pertanyaan satu-satu dijawab. Silakan. Ya, silakan. Dari mana, Mas? Wahyu dari Rakyat Merdeka, Pak. Baik, Mas Wahyu, silakan. Ini jarang-jarang nih pihak Jampitsus menyebut nama lengkap tersangka. Sebelumnya kan inisial aja. Apakah ini bentuk kegeraman pihak Jampitsus di Jagung karena ini kabur pasca pemeriksaan, atau ada pihak yang membantu melarikan diri ke Singapura? Terus kedua, apakah pihak Kejagung sempat menetapkan beliau sebagai DPO
untuk pencariannya, dan keperluannya dia pulang ke tanah air setelah kabur ke Singapura apa ya Pak? Kan kalau pihak PH-nya sebelumnya kan menyatakan sakit. Ya. Apakah benar demikian? Ya. Jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka untuk umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dirahasiakan tanpa saya sampaikan, teman-teman sudah tahu. Tuh. Yang kedua, bahwa tersangka Henry Lee ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan, kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura, di Mount Elizabeth. Nah, itu. Jadi itu jawabannya. Jadi untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dengan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke Kedubes Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Tuh. Seperti itu ditetapkan DPO Pak oleh Kejagung. DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan sebagai DPO. Ya. Baik, selanjutnya. Ya silakan Mas. Dari mana Mas? Ya. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim Sirik Intelijen dan juga perwakilan. Ya pemirsa, baru saja kita simak penjelasan dari Dirdik Jampitsus Abdul Qohar. Tadi baru saja Kejaksaan Agung menyampaikan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Henry Lee dari Singapura yang tadi sudah datang ke Jakarta malam hari ini. Henry Lee ini terkait dengan tindak pidana korupsi atau TPPU dan penambangan timah yang berlokasi izin usaha pembangunan atau UP PT Timah Tbk. Henry Lee ini sudah berstatus sebagai tersangka sejak April 2024 yang lalu. Henry Lee ini menjadi satu dari 23 tersangka dan tadi disampaikan oleh Abdul Qohar bahwa Henry Lee ini menjadi tersangka ke-22 yang dijerat oleh tim penyidik Jampitsus Kejagung dalam kasus korupsi pembangunan timah di lokasi PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dan kasus ini merugikan keuangan negara dengan total 300 triliun rupiah. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Abdul Qohar bahwa Henry Lee ini sudah beberapa kali mangkir dari panggilan tim penyidik Jampitsus. Total tadi ada 3 kali mangkir dan tadi pun disampaikan oleh Abdul Qohar bahwa selama beberapa bulan ini, tepatnya tadi pada tanggal 18 Maret 2024, maksud kami, selama 6 bulan sudah dilakukan pelarangan. Namun tersangka Henry Lee ini pergi ke Singapura. Dan tadi pun juga disampaikan bahwa peran Henry Lee ini adalah sebagai pemilik manfaat dari PT Tindo Internusa atau PT TIN. Selain itu juga tadi Henry Lee ini sudah diumumkan menjadi tersangka dan sempat diketahui jejak dan keberadaannya, dan belakangan Henry Lee ini diketahui berada di Singapura untuk menjalani perawatan akibat sakit. Dan setelah itu penyidik Jampitsus belum sekalipun melakukan pemeriksaan terhadap Henry Lee dan malam hari ini Henry Lee ini akan dilakukan pemeriksaan kembali.
Ya, jadi tadi saya sampaikan di depan, setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan untuk yang pertama, kemudian dipanggil yang kedua untuk pendalaman, yang bersangkutan tidak hadir. Dari sana kita menelisik, mencari informasi, kemudian didapat informasi bahwa ternyata sejak tanggal 25 Maret 2024 yang bersangkutan berada di Singapura. Informasi yang kami dapat bahwa dia sedang menjalani pengobatan. Kemudian baru hari inilah kita lakukan penangkapan pada saat yang bersangkutan kembali ke Indonesia secara diam-diam. Kita bisa tahu, tadi saya sampaikan, karena penyidik selalu monitor, kemudian ada perwakilan atase kejaksaan yang ada di Singapura, juga ada tim siri dari intelijen yang selalu mengikuti, memantau pergerakan yang bersangkutan.